Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi Hidayatullah, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di dalam keberagaman umat beragama. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang hadirnya di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam mengatur hubungan yang menyangkut dengan aspek teologis, ritual, sosial, dan humanis. Sebenarnya, istilah rahmatan lil alamin sendiri sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Al-Anbiya ayat 107, yang bunyinya, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Makna dari ayat tersebut adalah membuktikan bahwa Islam adalah agama untuk semua makhluk Allah, tidak tergantung pada ras, geografis, fisik, golongan maupun suku. Bahkan, Islam juga agama yang diserukan pada jin. Pedoman untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia sendiri, ajaran Islam rahmatan lil alamin agaknya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam segala aspek. Mengingat Indonesia adalah negara plural yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sepertinya penerapan Islam rahmatan lil alamin di dalam kehidupan di Indonesia agaknya masih sulit. Seperti saat ini terjadinya kerusuhan umat beragama semakin marak terjadi. Tak hanya kini, bahkan dari dulu pun, kerusuhan antar umat beragama pun sudah sering terjadi. Contohnya, pada bulan Oktober tahun 2002 atau tepatnya tanggal 12, terjadi peledakan bom di Bali. Selain itu, ada contoh lain seperti pada tanggal 1 Agustus tahun 2000, terjadi peledakan bom di kedutaan Filipina. Tahun 2005, terjadi pengeboman ulang di Bali. Atau ini bisa dikatakan adalah untuk kedua kalinya Bali dibom. Selanjutnya, selain di masa-masa itu, masa sekarang pun sering terjadi kerusuhan yang disebabkan karena kurangnya penerapan Islam rahmatan lil alamin. Salah satu contohnya adalah di masa ini juga sering terjadi pengeboman, namun lebih diatasnamakan dengan bom bunuh diri. Itulah beberapa contoh kasus kerusuhan dari kurangnya penerapan Islam rahmatan. Untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, Al-Quran dan hadis mengajarkan atau memberi pengajaran mengenai keseimbangan antara hablum minallah dan juga hablum minanas. Berikut saya akan mencontohkan atau saya akan menyebutkan beberapa contoh dari hablum minallah. Adalah yang pertama, kita harus menjaga keimanan terhadap Allah dan Rasul. Yang kedua, kita harus mendirikan sholat. Yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Untuk yang selanjutnya adalah merasa diri bahwa kita memiliki banyak kesalahan dan meminta rahmat pada Allah. Selanjutnya, kita harus taubat, istighfar, dan juga selalu senantiasa berdoa pada Allah. Selanjutnya ada berjihad dengan harta dan jiwa sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Yang terakhir adalah tawakal pada Allah. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan hablum minanas atau contoh dari sikap hablum minanas. Yang pertama ada profesional dalam bekerja, yang kedua membayar zakat, selanjutnya ada berbuat baik pada kedua orang tua, selanjutnya ada ukhuwah yang dibangun dengan atas dasar takwa, selanjutnya ada hijrah, selanjutnya menjadi orang yang soleh,
Yang ketiga ada infak fisabilillah. Dan terakhir ada berlomba melakukan kebaikan di antara suami dan istri. Lalu bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat beragama? Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengetahuan saya atau yang saya ketahui mengenai cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di dalam keberagaman umat beragama. Yang pertama, ada menerapkan sikap toleransi. Kita harus menanamkan sikap toleransi sejak dini. Mengingat kita tinggal di negara Indonesia yang bersifat plural. Begitu juga, jika kita tidak menanamkan sikap toleransi sejak dini, maka akan terjadi perpecahan. Mengingat di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Namun, sekarang ini saya kerap menemui kerusuhan antar umat beragama. Saya kerap menemui kerusuhan antar umat beragama ini dalam media sosial seperti di dalam Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Mereka, para umat beragama, saling beradu komentar, menganggap agamanya lah sendiri yang paling baik dan paling benar. Padahal, dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Makna dari ayat tersebut adalah kita tidak boleh mencampuri urusan agama lain. Dan juga kita tidak boleh menghina agama lain dan tidak boleh mencampuri urusan ibadah agama lain. Namun mereka tidak menerapkan ajaran tersebut dengan baik. Contoh lain dari sikap yang tidak menerapkan toleransi adalah saling mengejek antar umat beragama. Selanjutnya berkomentar buruk mengenai agama lain dan juga menyebar kebencian tentang agama lain di media sosial. Sikap yang kedua yang harus diterapkan dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam keberagaman umat beragama adalah menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif ini menimbulkan kebencian, ketidakadilan, dan juga dapat menimbulkan perpecahan. Sikap diskriminatif sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Sikap yang dilakukan untuk menghindari sikap diskriminatif ini sendiri adalah dengan cara menghargai dan juga menghormati setiap perbedaan. Peduli terhadap sesama merupakan bentuk kasih dan sayang. Sikap peduli dengan sesama selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang ini, sikap peduli terhadap sesama sudah mulai luntur. Hal ini diakibatkan karena manusia zaman sekarang lebih sering atau lebih fokus pada kepentingannya sendiri. Mereka melupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena hubungan antar manusia adalah hubungan timbal balik. Jadi, kita akan membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Islam yang hadirnya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Agama Islam adalah agama yang bebas dipeluk oleh seluruh makhluk Allah, bahkan tidak terbatas. Sebagai umat beragama, kita harus menerapkan ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena jika kita tidak menerapkannya, maka akan terjadi banyak kerusuhan di wilayah Indonesia. Cara untuk mewujudkan sikap rahmatan lil alamin dalam kehidupan beragama adalah dengan cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak melakukan sikap diskriminatif, dan juga selalu peduli pada orang lain atau peduli terhadap sesama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.